Ya, yang lain yang belum mengisi daftar hadir, silakan isi dulu daftar hadirnya sambil menunggu teman-teman yang lain. Ya, masih ada beberapa teman yang belum hadir. Kita tunggu saja sebentar lagi, sekitar 5 menitan.
Oke. Sudah kita tunggu beberapa menit ya. Ya sudah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Untuk hari ini saya yang akan melanjutkan materinya karena Pak Julian berhalangan hadir, beliau ada urusan, jadi saya yang akan memberikan materi. Untuk materi hari ini kita akan sebentar ya, kita akan membahas mengenai data flow model. Sebentar, saya coba share screen dulu. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat? Saya sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai data flow model. Sebenarnya data flow model ini dalam pengembangan perangkat lunak itu termasuk ke dalam tahapan perancangan gitu ya, pada tahap perancangan. Jadi ada tahap analisis, yaitu kita menggali kebutuhan, kemudian pada tahap perancangan kita membuat model dari perangkat lunak atau dari kasus bisnis yang sudah ada, kita buat dalam modelnya sehingga nanti pada saat pembuatan atau pengaplikasian atau implementasi itu menjadi lebih mudah. Nah, salah satu cara untuk membuat perancangan itu menggunakan beberapa model, yaitu salah satunya itu adalah data flow model. Jadi di sini ada data flow model ini sebenarnya banyak ya, banyak diagram-diagram yang digunakan. Tapi yang paling umum itu DFD ini, data flow diagram. Jadi untuk diagram-diagramnya sendiri dalam tahapan perancangan itu banyak, bukan hanya DFD ini saja, tapi banyak sekali. Dia itu terbagi, ada kalau misalnya kita mau membuat software yang berbasis prosedur, kita ya bisa menggunakan DFD. Ada juga nanti software yang berbasis object oriented. Nah, object oriented nanti kita menggunakan untuk diagramnya menggunakan UML. Tapi untuk DFD ini memang lebih umum ya. Jadi kalaupun programnya berbasis object oriented masih bisa digunakan atau dibuat DFD-nya. Jadi untuk DFD ini lebih umum, mau program jenis apapun, mau berbasis apapun, mau berbasis object oriented ataupun berbasis prosedural itu bisa menggunakan yang namanya DFD. Nah, jadi ini adalah data flow diagram. Yang akan kita bahas adalah input output description, kemudian external entity, data store, proses, dan data flow, kemudian konteks diagram, elementary process description, leveling, drop through, sama dokumen flow diagram ya. Nah, jadi kita masuk ke dalam data flow model ini. Data flow model ini direkomendasikan ya, sebenarnya direkomendasikan untuk mengetahui struktur dari proses atau struktur dari perangkat lunak atau kerja yang ada di dalam sistem ya. Jadi widely used to measure analysis technique. Jadi termasuk ke dalam teknik untuk menganalisis recommended by most structure method. Jadi yang digunakan untuk metode yang terstruktur. Ya, lebih berfokus kepada metode yang terstruktur. Makanya saya bilang tadi untuk pemrograman itu ada dua sebenarnya, ada yang untuk prosedural sama yang object oriented. Nah, ini kalau prosedural kan ini masuk ke dalam struktural. Nah, ini termasuk ke dalam menggunakan data flow model. Easier to understand and with the little practice reasonable, quick and straightforward to develop. Nah, jadi data flow model ini sama seperti kita itu merepresentasikan apa yang ada di aturan bisnis, atau misalkan aturan bisnis proses sistemnya mau ngapain gitu, kita buat
ke dalam modelnya. Nah, modelnya itu adalah dalam flow model ini. Jadi sebenarnya lebih mudah karena dia apa ya? Langsung gitu, langsung diartikan dari aturan bisnis yang sudah ada. Nah, mereka dari data flow model ini ada dua bagian. Yang pertama ada data flow diagram sama sama set of associate textual description. Jadi ada deskripsi tekstualnya yang memprovide untuk melihat efektif apa namanya sistem yang efektif dan proses informasi yang dilakukan di dalam sistem gitu. Nah, data flow model, business human model indicates human activity ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, jadi dari apa yang dikerjakan di dalam proses sistemnya itu akan dikembangkan atau dibangun ke dalam data flow model ini. Jadi misalnya kerja dari sistemnya gini, nanti ada aturan bisnis misalnya. Software tersebut misalkan ada sebuah apa ya sistem perpustakaan, anggap aja sistem perpustakaan. Ketika masuk ke perpustakaan kalian harus daftar dulu. Misalnya kalian belum jadi member perpustakaan tersebut, kalian harus daftar dulu. Setelah kalian daftar, baru nanti kalian masuk ke dalam perpustakaannya. Kalian mau baca ataupun mau pinjem, misalnya kalau baca ya udah ya baca aja. Tapi kalau misalnya ceritanya kita mau pinjem buku, kalian sudah harus menjadi member dulu. Nanti sudah jadi member, maka kalian boleh meminjam buku. Buku tersebut nanti dicatat berapa buku yang kalian pinjam dan berapa lama boleh dipinjam gitu. Misalnya nanti sudah tercatat disimpan ke dalam data gitu ya. Misalnya dicatat di buku misalnya. Kalau ini aturan bisnis secara umumnya aja belum ke sistem ya. Jadi sudah dicatat, nanti udah kalian pulang kan? Kalian pulang misalnya waktu peminjaman itu adalah 3 hari. Nanti setelah 3 hari kalian akan mengembalikan buku tersebut ke perpustakaan. Jadi nanti pustakawannya akan mengembalikan misalnya kartu membernya. Nah, mengembalikan kartu membernya dan buku yang sudah kalian pinjam dikembalikan gitu. Nah, itu kan adalah aturan bisnis ya. Nah, sekarang aturan bisnis yang ada di dalam sistem perpustakaan tersebut itu akan kita modelkan ke dalam data flow model ini. Jadi merepresentasikan apa yang terjadi, aktivitas yang terjadi di lingkungan ya. Kita representasikan, kita ambil informasi yang bisa kita catat dan kita jadikan ke dalam data flow diagram. Salah satunya ke dalam data flow diagram. Jadi misalkan aktornya tadi atau usernya itu adalah student gitu. Student misalnya mahasiswa datang, mereka harus registrasi. Setelah registrasi nanti baru bisa melakukan peminjaman buku. Nanti kalau peminjaman buku apa saja yang dicatat itu akan menjadi data kan. Nah, proses peminjaman buku, di dalam proses peminjaman buku, data apa saja yang dicatat? Misalkan nomor registrasi kalian, nama misalnya. Kemudian buku apa saja yang yang dipinjam. Kemudian berapa hari peminjamannya, gitu misalnya seperti itu. Nah, itu kan ketika proses peminjaman itu ada data yang tersimpan. Nah, itu adalah maksud ke dalam data flow model ini. Jadi aliran data, ya aliran datanya. Misalkan itu proses peminjaman buku. Kalau proses registrasi tadi, ada nggak data yang ngalir di situ? Ada juga data yang ngalir. Misalnya pada saat proses registrasi, pihak pustakawan minta minjem KTP misalnya atau pinjem kartu mahasiswa misalnya. Kartu mahasiswa dia catat kan NIM-nya berapa, nomor induk kalian berapa, namanya apa, kemudian jurusan kuliahnya apa, misalnya gitu kan. Kemudian mungkin alamatnya di mana, itu dicatat. Nah, jadi pada proses registrasi juga ada data yang disimpan gitu. Makanya disebut data flow model. Jadi bagaimana aliran data yang ada di dalam sistem. Jadi berdasarkan
aktivitas yang biasa dikerjakan, yang tanpa sistem, kita buat bagaimana dia membentuk sebagai proses bisnisnya. Dari proses bisnis kita ambil proses apa saja yang terjadi. Pertama, misalnya mahasiswa masuk tadi mereka harus registrasi. Oh, berarti ada proses registrasi. Terus nanti sudah registrasi, mereka masuk ke dalam perpustakaan, kemudian nanti mau minjam. Oh, berarti ada proses peminjaman. Nah, di dalam proses registrasi sama proses peminjaman ada data yang tercatat. Nah, itu adalah inti dari data flow model ini. Ya, makanya dia bisa dibilang mudah ketika untuk mengindikasi aktivitas yang terjadi, ya, aktivitas yang terjadi pada lingkungannya. Seperti itu. Nah, data flow diagram. Jadi biofarm produce DFD kita harus mengetahui communicate with user. Siapa who are not expect to understand how to produce one. Jadi kita harus tahu dulu ya, siapa yang berhubungan dengan sistem, terus proses apa saja yang dilakukan, dan data-datanya, data apa saja yang tersimpan. Yang ini adalah data flow diagram. Mungkin sebentar ya, ini mungkin langsung ke contoh. Mungkin saya buka ini dulu ya, saya pindah ke ini lain. Saya punya, nah ini ya. Nah ini, DFD representasi grafik dari sebuah sistem, menggambarkan komponen sebuah sistem dan aliran data, di mana komponen tersebut dan asal, tujuan, dan penyimpanan. Jadi makanya yang saya bilang tadi, siapa saja yang terlibat, ya, data apa saja yang digunakan pada setiap prosesnya dulu apa, kemudian data apa saja yang digunakan dan ngalir kemana saja data tersebut. Itu adalah DFD. Kunci dari DFD. Menggambarkan DFD dua hal, membuat dokumentasi, menyusun dokumentasi, oke. Nah, itu adalah DFD. Jadi gambaran dari DFD itu seperti itu. Oke, sebentar. Mungkin di sini kalau nggak salah saya agak loncat-loncat sedikit ya. Dia langsung, oke, di sini langsung ke contoh. Ya udah, mungkin saya balik lagi ke sana tadi. Ini lebih gampang. Nah, di sini untuk DFD sendiri ada beberapa simbol yang bisa digunakan atau notasi yang bisa digunakan untuk membuat DFD. DFD itu contohnya seperti ini. Jadi gambarnya nanti kayak gini. Ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nanti saya buat kasih contoh juga. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi untuk pembuatan DFD itu ada beberapa simbol atau notasi yang digunakan. Ada notasi dari DeMarco, ada notasi dari Sarson atau Jen. Nah, ini boleh kalian gunakan salah satu, bebas terserah. Jadi memang banyak banyak pilihan ya, mau pakai notasi yang mana itu bebas terserah jadinya. Nah, jadi ada yang notasi DeMarco. Jadi dia itu menggambarkan, yang pertama yang saya bilang tadi adalah usernya. Ada entitas atau terminator atau entitas eksternal yang terhubung ke dalam sistem. Seperti contoh saya tadi, entitas luar yang terhubung ke dalam sistem itu adalah misalnya mahasiswa. Nah, mahasiswa itu akan menjadi entitas. Ataupun misalkan pustakawannya yang akan menjadi entitas. Dia akan berhubungan dengan sistem, itu ya. Jadi untuk entitas atau asal tujuan dari sistem luar itu digambarkan dengan tanda persegi 4 panjang, sama tandanya. Nah, sedangkan ada simbol atau notasi lingkaran menggambarkan entitas proses di mana aliran data masuk ditransformasikan ke data keluar. Jadi ada, saya bilang tadi ketika di awal mahasiswa masuk, datang gitu ya ke perpustakaan, mereka harus registrasi. Itu adalah proses registrasi.
Proses registrasi dilambangkan dengan tanda lingkaran atau notasi lingkaran atau tanda persegi 4 seperti ini. Jadi ini adalah entitas, sebuah entitas proses. Jadi kalau gambarnya persegi 4 panjang, isinya pasti berupa kata benda. Mahasiswa, misalnya, pustakawan, atau misalkan nanti ada sistem bank, misalnya contohnya ya. Nanti kan sudah kita pustakawan, perpustakaan, kalian minjam, terus nanti ada denda misalnya. Ada denda ngambil dari debit bank kalian, misalnya gitu. Nah, sistem bank itu termasuk ke dalam entitas luar yang terhubung dengan sistem. Jadi isi dari kotak ini itu namanya itu adalah nama kata benda kalau entitas. Sedangkan kalau yang lingkaran ataupun persegi ini akan namanya menjadi proses atau diisi dengan kata kerja. Misalnya proses registrasi atau proses peminjaman. Nah, itu adalah kata kerja. Jadi untuk proses digambarkan lingkaran ataupun persegi ini. Ini apa namanya proses. Kemudian DFD itu kan ada aliran data yang saya bilang tadi, aliran data. Aliran data itu digambarkan dengan tanda panah seperti ini. Jadi nanti datanya mengalir dari mana ke mana gitu ya, menunjuk ke tujuan gitu. Panahnya itu ke tujuan. Kemudian tadi data-data yang sudah dicatat tadi akan disimpan kan kalau misalnya kita pakai manual ditulis di buku. Nah, ditulis di buku kalau dalam sistem kan ditulis di dalam tempat penyimpanan atau database. Nah, penulisan atau penggambaran database dibuat dengan seperti ini. Menggambarkan tempat data disimpan atau disebut dengan data store. Biasanya kita nyebutnya data store. Jadi biasanya kalau notasinya seperti ini, isinya adalah kata benda lagi, bukan kata kerja. Jadi kata kerja itu adalah yang proses yang terjadi, gitu. Ya, ini adalah notasi-notasi yang ada di dalam DFD. Nah, ini ya notasi di dalam DFD. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Sebelum saya lanjut. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu untuk yang simbol biasanya menggunakan simbol yang mana, Bu? Yang sering digunakan? Apakah Jordan De Marco atau Gen de Sarson? Ya, Oke. Ya, baik. Yang paling umum, paling sering digunakan itu yang si De Marco ini. Paling sering digunakan itu adalah De Marco. Jadi jarang sih, ada beberapa memang yang menggunakan yang si Sarson, tapi jarang. Tapi biasanya yang digunakan itu ada kebanyakan itu adalah yang De Marco. Jadi untuk prosesnya ditandai dengan lingkaran, kemudian untuk data store-nya hanya garis 2 seperti ini aja. Gitu. Ya. Kebanyakan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Belum ada? Ada pertanyaan? Bu, Ya. apa bedanya penggunaan DFD untuk proses bisnis atau sama penggunaan DFD untuk untuk perancangan perangkat lunak? Oh, oke. Sebenarnya pembuatan DFD ini adalah penjembatanan ya, penjembatanan dari bisnis ke perancangan perangkat lunak. Jadi di dalam DFD ini sebenarnya sudah menjadi sebuah perancangan perangkat lunak. Gitu. Jadi dari aliran bisnis yang seperti hanya tulisan gitu ya, hanya ya ngomong masuk nanti mahasiswa datang, nah mahasiswa datang isi form registrasi misalnya nanti bisa simpan pinjem buku gitu ya. Nah, itu kan adalah proses aturan bisnis saja atau proses bisnis. Nah, dibuat ke dalam DFD ini. DFD ini sebenarnya adalah perancangan yang menunjuk untuk pembuatan atau implementasi perangkat lunaknya nanti. Jadi prosesnya nanti kelihatan aliran data yang ngalir itu
nanti terlihat di dalam DFD-nya. Gitu. Jadi DFD ini adalah perancangan, sama. Ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Ya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya lanjutkan dulu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada 3 jenis DFD ya. Di apa namanya? Di PDF-nya juga tadi ada level ya, gitu leveling. Jadi ada konteks diagram atau DFD top level, ada DFD level. Jadi ada fisik, ada logis. Nah, jadi untuk pembuatan DFD yang pertama, kita pasti membuat DFD konteks diagram atau DFD level paling atas ya, atau top level DFD top level. Orang kadang nyebutnya konteks diagram ini adalah DFD level 0, sama aja ya. Makanya dia dibilang dengan top level. Jadi nggak ada konteks diagram, cuman ada DFD level 0. Iya, sama dengan konteks diagram, sama saja. Nggak jauh berbeda. Nah, jadi konteks diagram ini adalah diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran data ke dalam dan keluar sistem dan dari dalam keluar dari luar ke dalam ya, dari luar ke dalam. Entitas dalam satu lingkaran dan hubungan dengan entitas luar menggambarkan keseluruhan dari sistem. Nah, jadi mungkin saya sorry. Nah, ini contoh dari DFD, konteks diagram itu adalah seperti ini. Ups. Nah, gambar satu-satu ini adalah contoh dari konteks diagram. Konteks diagram ini prosesnya itu hanya satu. Proses yang muncul satu. Dia hanya menggambarkan apa? Dia belum menggambarkan proses yang terjadi di dalam sistem. Dia baru menggambarkan sistem ini akan terhubung dengan siapa saja. Itu. Jadi sistem ini akan terhubung dengan siapa saja. Contohnya, kalau saya bilang tadi sistem perpustakaan ya, itu adalah sebuah sistem perpustakaan. Di dalam sistem perpustakaan ada registrasi, ada peminjaman buku, itu belum disebutkan dalam konteks diagram. Belum. Jadi hanya terlihat di sini adalah sistem secara umumnya saja. Sistem saja. Sistem perpustakaan misalnya. Tapi yang dicek di sini adalah keterkaitan atau hubungan sama aktor mana saja. Misalnya terhubung sama mahasiswa. Nah, ini adalah menjadi terminator tadi. Terminator atau eksternal. Nah, ini adalah mahasiswa. Makanya dia digambarkan seperti tanda petak ya, persegi 4 panjang. Kemudian misalkan nanti ada tujuannya. Ya, tujuannya misalnya ada sistem bank dan lain-lain yang di luar sistem, ya silakan ditulis di sini. Gitu. Ini adalah konteks diagram. Makanya dibilang konteks diagram itu adalah ya, sistem yang paling tidak detail atau diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi. Jadi dia hanya menggambarkan sistem umumnya saja dan hubungan sama sistem luar. Nah, kemudian teknologi ya, beberapa batasan. Kepentingan sistem. Batasan sistem adalah batas antar daerah kepentingan sistem ya. Jadi dia menggambarkan hubungan batasan sistem ini akan terhubung dengan siapa saja. Dia hanya menggambarkan sebatas itu saja. Dan menggunakan hanya satu simbol proses. Jadi hanya satu simbol proses. Makanya saya bilang tadi bahwa di dalam konteks diagram hanya simbol umumnya saja. Misalnya sistem perpustakaan atau sistem informasi mahasiswa. Nah, ini di sini. Tapi di dalam SIM itu sistem informasi mahasiswa itu di dalamnya ada lagi kan, misalkan mau
lihat nilai atau misalkan mau ubah data itu tidak tergambar di dalam konteks diagram. Atau mungkin saya tunjukkan contoh, kalau itu kan baru ini ya secara umum, mungkin sebentar ya saya tunjukkan contoh yang benar-benar berasal dari apa namanya, benar-benar contoh kasus gitu. Sebentar. Saya tunjukkan contoh kasusnya. Jadi bisa langsung terbayang ya. Bentar. Saya ambil dari e-learningnya saja. Nah, ini contoh dari sistem informasi akademik. Contohnya. Sebentar, saya share. Nah, ini. Nah, ini adalah diagram DFD dari sistem informasi akademik contohnya ya. Jadi biar kelihatan kalau yang contoh yang tadi hanya sekedar sistem user gitu ya. Ini langsung sekali contohnya aja. Nah, misalkan di sini ini adalah sistem informasi akademik dinamakan dengan SIK-AKAD. Nah, jadi sistem informasi akademik untuk konteks diagramnya belum terlihat. Apa saja yang bisa dikerjakan? Belum terlihat. Belum. Jadi dia hanya menggambarkan ya sistem secara umum aja. Secara umum saja. Nah, menggambarkan sistem secara umum dan siapa saja yang terlibat. Misalkan yang terlibat itu adalah mahasiswa. Mahasiswanya terdiri dari dua. Ada calon mahasiswa, ada mahasiswa. Dan juga dia terhubung sama admin. Sistem informasi juga terhubung sama dosen. Dia hanya melihat aktor-aktor yang terlibat saja. Gitu. Belum tahu apa proses yang ada di dalam sistem informasi akademik ini, belum tahu. Nanti dijelaskan di level tadi, di DFD level ya. Nah, seperti ini. Dan juga selain dia menggambarkan siapa saja yang terlibat, yang akan terlibat langsung terhadap sistem, dia menggambarkan datanya, data yang akan ngalir. Ini data yang akan ngalir. Yang masuk, ini masuk ya dari aktor luar atau entitas luar masuk ke dalam sistem, dan yang keluar apa yang diberikan dari sistem yang diberikan kepada aktor luar ataupun sebaliknya, ini ke sini ya gitu. Jadi data yang ngalir ini harus jelas. Data apa saja sebenarnya data yang ngalir? Nah, inilah kalau saya, tips dari saya untuk membuat DFD ini, saya akan menggambarkan terlebih dahulu sistem untuk konteks diagram ya. Sistem secara umum, kemudian aktor-aktornya dulu. Tapi saya belum menggambarkan atau menuliskan datanya. Kenapa? Karena datanya nanti baru kelihatan pada saat DFD level. Baru jelas. Boleh datanya dibuat-buat, tapi mungkin belum detail ya. Bisa saja kita mereka-reka kira-kira data apa yang diberikan dan data apa yang diterima gitu ya. Bisa mereka-reka tapi mungkin tidak detail. Nanti ketika DFD level baru kelihatan data detailnya. Seperti itu. Jangan lupa data yang ngalir. Ini berarti kalau dari sini ke sini berarti data yang diberikan oleh mahasiswa ke informasi ke sistemnya berupa email, password, pilihan mata kuliah dan lain-lain.
Kalau dari sini ke sini berarti yang diterima oleh mahasiswa yang didapatkan dari sistem informasinya. Seperti itu. Nah, dan juga untuk pembuatan konteks diagram itu ada nomornya. Jangan lupa. Kadang dituliskan dengan 0, kadang dituliskan dengan 1. Sama. Makanya konteks diagram ini kalau orang menuliskan 0 berarti kadang disebutnya DFD level 0. Seperti itu. Sama nggak? Sama saja. Bebas. Mau dari 0 atau mau dari 1 itu tergantung dari ngacunya atau referensinya kemana, referensi bukunya kemana gitu ya. Makanya kalau 1 biasanya dituliskan di sini konteks diagram, tapi kalau 0 biasanya DFD level 0. Begitu namanya. Nah, ini contoh dari konteks diagram untuk sistem informasi akademik. Jadi belum kelihatan ya, sistem proses yang ada dalam sistemnya belum kelihatan. Kalau contoh saya tadi, ya hanya sistem perpustakaan di sini. Terhubungnya sama mahasiswa, misalnya sama pustakawannya misalnya. Udah, nanti datanya yang ngalir apa saja. Hanya gitu aja. Itu adalah konteks diagram. Makanya tadi disebutkan bahwa konteks diagram hanya punya satu diagram proses, yaitu sistemnya secara umum. Tidak lebih, nggak boleh lebih kalau konteks diagram. Nggak boleh lebih dari 1. Oke. Baik, sampai di sini untuk konteks diagram. Apakah ada pertanyaan dulu nih? Silakan. Konteks diagram. Nah, kalau ini mungkin sudah secara umum ya, makanya saya takut nanti kalian bingung kalau saya jelaskan lewat sini. Ini sudah level, nanti level. Nah, order stock, oke lah. Leveling ya. Oke lah, nanti kita jelaskan, saya jelaskan contoh-contohnya saja ya. Kita ambil contoh-contohnya di sini. Takutnya bingung kalau saya jelaskan lewat ini. Karena ini langsung konteks diagramnya di bawah. Enggak di atas gitu ya. Oke, sampai sini untuk konteks diagram sendiri apakah ada pertanyaan? Memang saya agak pelan ya karena ini sudah masuk ke dalam apa namanya perancangan, jadi harus per step, per satu-satu gitu, nggak bisa langsung kalau teori mah masih enak ya. Kalau ini agak-agak belum ada pertanyaan tentang konteks diagram, jadi masih gampang ya sebenarnya konteks diagram itu sendiri. Masih secara umum kayak gini aja gitu. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ini tadi. Oke, sebentar. Nah, ini sudah tadi ya. Sesuai dengan fungsi tidak diboleh. Nah ini. Nama keterangan di simbol tersebut, si simbol sesuai dengan fungsi sistem ya, nanti disesuaikan dengan fungsinya. Nah, antara entitas eksternal atau terminator tidak boleh langsung berkomunikasi. Misalnya, dari sini ke sini itu tidak diperbolehkan. Jadi, harus lewat sistemnya. Misalnya, kalau saya buat kayak gini ya, misalnya contohnya dari sini ke sini, saya membuat sistemnya alurnya seperti ini, misalnya dari eksternal ke eksternal itu tidak diperbolehkan. Seperti ini nggak boleh. Jadi dia harus lewat sistemnya baru atau lewat proses baru ke tujuannya apa. Nggak boleh langsung seperti ini. Ya, nggak bisa ya. Oke. Ini saya lanjut ya ke DFD level N. Jadi setelah kita membuat konteks diagram, kita sudah tahu apa namanya hubungan siapa saja yang akan terhubung ke dalam sistem. Nah, baru kita akan memecah. Kita akan memecah memecah proses yang ada di dalam sistem konteks tersebut. Jadi kita baru akan pecah di sini. Kita sudah tahu siapa-siapa yang terhubung ya, terlibat, baru kita pecah yang ada di tengah ini. Proses apa saja yang bisa dikerjakan. Nah, gitu. Dalam diagram NDFD dapat digunakan menggambarkan diagram fisik maupun logis.
Nah, merupakan hasil pengembangan dari konteks diagram dengan top-down partitioning atau dibagi-bagi ya. Dengan benar mendapatkan DFD yang seimbang. Nah, jadi dari sebuah DFD, dari sebuah konteks diagram itu akan menghasilkan DFD lainnya. Nah, perhatikan yang harus diperhatikan dalam membuat DFD level, pemberian nomor pada diagram level N dengan ketentuan. Setiap penurunan ke level yang lebih rendah harus merepresentasikan proses dalam spesifikasi proses yang jelas. Jadi kalau misalnya nanti mau dipecah-pecah menjadi level 1, level 2, level 3 dan seterusnya, dia harus jelas ya turunannya dari siapa. Dilakukan hanya jika setiap penurunan harus dilakukan hanya jika perlu. Jadi misalkan proses 1 cukup sampai di situ, registrasi udah selesai gitu ya. Ya udah cukup. Tapi misalkan proses peminjaman, dari peminjaman nanti ada denda, nah itu kan ada turunan ya. Nah baru nanti kita boleh turunkan. Jadi nggak harus maksa registrasi harus 2 level, nggak juga. Jadi kalau sudah cukup hanya 1 level ya udah cukup. Nah, tidak semua level diturunkan dengan jumlah yang sama. Konfirmasi DFD telah dibuat pada pemakaian dengan top down. Oke. Jadi gini. Nah, ya, saya contohkan dari gambar ini aja. Jadi untuk DFD level 1, kita memecah dari sistem ini kan. Sistem ini kita pecah menjadi proses 1, proses 2, dan proses 3. Gitu. Kita pecah menjadi proses 1, 2, dan 3. Nah, tapi kalian harus ingat data yang ngalir ke dalam sistem itu harus sama. Misalkan data yang dari asal ke sistem itu hanya data A. Berarti ketika membuat DFD level 1, ini DFD level 1, dari asal yang masuk ke dalam sistem, ini kan dianggap satu sistem tadi ya. Yang masuk ke dalam sistem ya harus sesuai. Kalau hanya A ya udah di sini A. Kalau misalkan di sini A, B gitu. Oh, nggak kelihatan. Misalnya gini, ya, A, B. Seperti ini. Maka di levelnya juga harus A, B. Nggak peduli misalkan B-nya bukan di sini ya, bukan ke level 1, tapi misalnya saya buat B-nya itu dia ke sini. Sebentar. Misalnya. Nah, B-nya itu ke sini. Nah, seperti ini. Boleh. Yang penting data yang masuk ke dalam sistem itu harus sama. Yang masuk kan, ini masuk kan ke dalam sistem, ini A, ini B. A dan B. Mau datanya ngalir dari asal ini ke proses 1, yang satunya ke proses 3. Nggak masalah, pokoknya yang masuk ke dalam sistem yang kita catat. Begitu. Aliran data yang masuk ke dalam sistem yang harus dicatat. Misalnya ini A, di sini B, ya udah nanti A, B. Kalau misalkan contohnya nih, misalnya saya buat di sini ngedata A ngalir juga ke proses 3. A, B, ini hanya data A. Ya ini A, B saja. Ya nggak perlu A-nya 2 kali karena datanya sama kan pasti. Seperti itu. Dibuat A, B saja. Yang di sini ya tetap A, B. Sedangkan data asal yang ngalir ke proses 1 yaitu adalah data A. Gitu ya, yang ngalir ke proses. Jadi data yang masuk ke dalam sistem ketika didetailkan atau dibuat diagram level N harus sama dengan yang ada di konteks diagram. Makanya yang saya bilang tadi, tips dari saya nggak pernah bikin di konteks diagram saya sudah langsung menuliskan detail datanya, enggak. Saya kosongin dulu, pokoknya saya buat asal, sistem sama tujuan, udah. Nanti ini datanya nanti ketika saya sudah dapat DFD secara lengkapnya baru saya tuliskan di atas. Lebih gampang. A, oh ya ini A, yaudah tulis A. Terus tambahin, oh ada B-nya, yaudah tambahin. Misalnya ada C lagi, yaudah tambahin C. Dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, kemudian data dari terminator ke terminator seperti yang tadi itu nggak boleh.
dari eksternal ke eksternal seperti ini tidak diperbolehkan, ya, aturannya. Nah, kemudian misalnya seperti ini level 1, level 2. Level 2 itu akan menyimpan ke dalam file ya, ke dalam data store. Kemudian dari data store pada proses 3 dia akan mengambil data dari data store itu akan ditampilkan di proses 3. Dan ingat yang keluar dari sistem di atas tadi hanya B ya, berarti dari sini ke sini juga hanya B. Tidak boleh tiba-tiba di sini B, A, di atas cuman B. Itu nggak boleh. Misalnya yang tersimpan di sini B sama A, tapi ternyata di konteks diagram yang tersimpan hanya B. Itu udah menjadi ambigu ya DFD-nya. Jadi harus sama. Data yang masuk dan data yang keluar harus sama. Kalau ini A, ya ini A, B, ya udah ini A sama B. Yang keluar hanya B saja, ya udah yang keluar hanya B saja. Seperti itu. Begitu. Syarat untuk pembuatan DFD. Nah, kemudian dari file ini ada data store. Data store, misalnya ada 2 data store. Data store ke data store itu juga tidak diperbolehkan. Jadi untuk data store harus lewat proses baru boleh nyimpan ke data store lain. Tidak boleh langsung dari data store pindah ke data store. Itu nggak diperbolehkan, sama seperti entitas ke entitas. Tapi kalau proses ke proses boleh, iya boleh. Jadi semuanya harus lewat proses dulu. Dari proses baru boleh ke entitas, dari proses baru boleh ke data store. Itu ciri-ciri dari DFD-nya, cara pembuatan DFD. Ya, seperti ini. Ini DFD level 1. 1.0. Jadi penamaannya kelihatan DFD level 1-nya di sini. 1.0 gitu. Oke, sampai DFD level 1 ada pertanyaan dulu enggak? Silakan. Sebelum saya lanjut ke DFD level 2. Belum? Oh, dari saya cukup, Bu. Oke, saya lanjut ya. Ini berapa hal yang harus diperhatikan, pemberian nomor, oke yang tadi ya ini. N+1, oke, mungkin saya lanjut dulu ke sini. Jadi sudah kita dapat misalnya DFD level 1 seperti ini, maka kita lanjut. Misalnya, proses 1 itu ada pemecahannya lagi atau perlu didetailkan lagi, maka kita akan membuat menjadi DFD level 2. Jadi misalnya seperti ini ada proses 1, proses 1, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Jadi proses satunya menjadi 4. Ya, ada didetailkan menjadi 4 proses lagi. Misalnya seperti itu. Ya. Dan harus ingat yang masuk ke proses 1 tadi apa? Oke, saya hapus dulu biar nggak bingung sama contoh. Nah, yang masuk ke proses 1 tadi adalah hanya data A. Berarti yang masuk ke proses 1, baik dia itu didetailkan, itu adalah data A. Mau di dalamnya mau data apa ya terserahlah nanti. Pokoknya yang masuk dulu itu hanya data A. Berarti di sini data A ya masuk. Berarti di sini dari asal ke 1 juga data A. Nanti dari 11 ke 12E, dari 12 ke 13G ya terserahlah. Proses yang terjadi di dalam ini. Data yang ngalir. Tapi penomorannya harus ingat ya, karena dia proses 1 yang kita pecah berarti 1 tadinya 10 maka jadi 11, 12, 13, 14. Berarti ini adalah pemecahan dari proses 1. Tuh. Terus data yang keluar, ingat data yang keluar dari dari proses 1 adalah C sama G, ya kan? C sama G. Berarti yang keluar ini adalah C sama G. Penunjuk apa namanya dikeluarkan kemana nggak perlu dituliskan. Kenapa? Karena di sini kan sudah tahu, oh C itu akan ditunjukkan ke proses 2, D itu akan diteruskan ke proses 3. Nggak apa-apa, yang penting yang data keluar harus sama. C sama G. Seperti ini. Ya, sama kan dengan yang di atas tadi. Ini kalau dipecah. Nah, untuk yang proses 1. Terus misalnya proses 3 juga dipecah.
Proses 3, kita lihat lagi proses 3. Proses 3 data yang masuk adalah data D, ya kan? Sama dari file. Berarti dari proses 3, kita juga nggak perlu menuliskan data sebelumnya atau dapat dari mana, karena di atas sudah ada ya DFD level 0. Jadi tinggal aja data yang masuk apa? D kan? Sama dari file. Mungkin filenya bukan dipakai 31 tapi di 32 ya terserah. Pokoknya dia masuk ada D sama filenya. Mau dipakai di proses mana ya terserah, bebas lah. Ini adalah pemecahan dari proses 3. 31 sama 32. Yang keluar dari 3 itu adalah B. Keluar dari 3 adalah B. Boleh, kalau ini udah di ujung kan udah sampai entitas, mau ditambah juga boleh, nggak ditambah juga nggak apa-apa. Entitas seperti itu ya. Jadi ketika mecah boleh, tapi harus diperhatikan data yang masuk dan data yang keluarnya. Disesuaikan. Ya, 31, 32. Nah, terus misalnya 31 ini perlu dipecah lagi. Ini DFD, masih DFD level 1 ya. Jadi ini adalah yang gambar 13 adalah DFD level 1 untuk proses 1. Sedangkan gambar 14 ini adalah DFD level 1 untuk proses 3. Masih proses level 1, tapi untuk proses 3. Nah, misalkan yang 31 ini mau dipecah lagi menjadi DFD level 2 ya. Jadinya kayak gini. 3, 1, 1. Tambahin lagi belakangnya. Terus nanti mau dipecah sampai berapapun ya terserah. Pokoknya ada penomorannya adalah pecahan dari 3, 1, 1. Ya, 31 berarti 31 ini ya dipecah 31, 1. 31, 2. Sama, dilihat lagi 311 yang masuk apa? D, yang keluar H sama I. Yang masuk D, ya, yang keluar adalah H sama I. Itu yang harus diperhatikan. Ini adalah DFD level 2 dari proses 3. Sedangkan mungkin DF yang proses 2 nggak dipecah lagi, ya udah nggak masalah. Dia hanya sampai DFD level 1 aja, cukup. Sedangkan proses 1 sampai level 2, sedangkan yang proses 3 sampai level 3 ya. Oke, begitu. Terus seterusnya. Sampai kita mencapai sampai detail, sampai mana detailnya. Ini adalah pembuatan DFD. Nah, ini ya, mana ya? Pemberian nomor sudah. Nah, ini. Aliran data yang masuk, penyimpanan data yang ketika menurunkan DFD level tertinggi, cobalah untuk mengidentifikasi ya, oke lah. Nah, ini jangan menghubungkan langsung antara satu penyimpan dengan penyimpan lain yang saya bilang tadi, nggak boleh dari data store ke data store. Jangan menghubungkan langsung tempat penyimpanan dengan entitas ya. Jangan membuat suatu proses menerima input tapi tidak pernah mengeluarkan output. Jadi ada inputnya nggak pernah output tuh. Black hole. Membuat suatu proses penyimpanan menerima input tapi tidak pernah digunakan. Misalnya, mana ya yang data store tadi? Ini cuma disimpan tapi nggak pernah dipakai. Ya buat apa gitu ya. Kemudian membuat suatu proses yang lengkap dengan data yang terbatas disebut dengan istilah magic process. Membuat suatu hasil proses yang lengkap tapi datanya nggak ada yang hilang gitu. Nah, itu magic process. Kalau misalkan nanti banyak, boleh menggunakan tanda asterik. Keluar sebagai output keterangan aliran data ke proses dan keluar sebagai output keterangan aliran data berbeda. Ya, datanya yang berbeda ya yang dituliskan. Itu adalah tentang DFD. Oke, mungkin saya tampilkan lagi. Sampai yang saya jelaskan tadi ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Bu, Ya. untuk materi pertemuan ini apakah bisa dikirimkan di e-learning? Oh iya, nanti saya upload semua di e-learning ya. Yang yang PDF tadi sama yang PPT juga sama mungkin contoh ini juga nanti saya akan uploadkan juga. Ya. Baik, Bu. Oke. Nah, ini ya, kita masuk ke dalam contoh yang sebenarnya. Kalau tadi kan masih gambaran umum saja. Nah, misalkan dari sistem informasi akademik yang konteks diagram,
Nah, dipecah konteks sistem informasi akademiknya dipecah. Ada registrasi, login, pengisian data calon mahasiswa. Oke, di sini dipecahnya berdasarkan DFD level 1 calon mahasiswa. Dipecah dari calon mahasiswa. Karena berdasarkan aktor ya, aktornya banyak di sini kan. Jadi satu-satu nanti ada calon mahasiswa, ada mahasiswa. Jadi untuk calon mahasiswa, dia proses yang bisa dikerjakan atau yang bisa dilakukan di dalam sistem informasi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah DFD level 1-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ingat sama, dicek lagi. Misalkan data yang masuk untuk registrasi, misalnya data masuk nama, email, jenjang, asal pelamar. Berarti untuk registrasi kayaknya ini ada yang kurang juga sih. Nah, ini ya, ke sini nama, email, jenjang, asal pelamar gitu. Sama ya. Terus yang masuk ke sini ada email sama password. Nanti harusnya ada email sama password. Ini makanya saya bilang tadi ada yang hilang. Enggak cukup juga. Begitu. Ya, jadi harus Nah, misalnya ada pengisian data calon mahasiswa, apa saja nomor registrasi, bla 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 gitu. Cek kelulusan yang masuk adalah cek lulusan, yang keluar apa, gitu ya. Terus misalkan data-data ini disimpannya ke dalam data store mahasiswa. Ini data store mahasiswanya. Terus misalnya nanti data yang keluar, acknowledge misalnya, knowledge yang keluarnya ada knowledge. Nah, keluar dari sini ke calon mahasiswa, knowledge, status kelulusan, password, sama nomor registrasi. Yang keluar apa? Knowledge, nomor registrasi, password, knowledge sama ya. Kemudian knowledge lagi, kemudian status kelulusan. Itu yang keluar. Tinggal kita lihat data yang ngalir di sini apa. Gitu. Jadi, misalkan bingung, Bu, data apa sih yang sebenarnya yang harus tersimpan atau harus tercatat? Makanya saya bilang tadi kita lewat dari proses bisnisnya. Kita mengetahuinya dari proses bisnis. Misalnya, yang untuk perpustakaan tadi ya. Kalau registrasi data apa sih yang harus disimpan? Gitu mikirnya ya. Jadi proses registrasi untuk perpustakaan butuh NIM, butuh apa? Kartu pelajar. Kartu pelajar misalnya ditulis, yang disimpan adalah NIM. Berarti di sini NIM yang masuk pada proses registrasi. NIM misalnya. Namanya disimpan juga. Oke, koma nama. Terus apa lagi? Alamat misalnya, koma alamat. Terus apa lagi? Jurusan misalnya, koma jurusan. Seperti itu. Nanti dari hasil registrasi tadi, data tadi kan disimpan dalam buku ya, kalau kita manual ya. Nah, kalau di sistem kan akan disimpan dalam data store. Disimpan dalam data store misalnya. Misalnya kalau ini mahasiswa atau ya apa namanya? Kalau yang boleh lah ya namanya apa, misalnya peminjam atau orang yang pakai perpustakaan itu apa sih? Saya nggak tahu lah, pokoknya namanya yang sudah berhasil registrasi disimpan ya, misalnya dalam sebuah database gitu. Disimpan nama tabelnya apa gitu. Data yang disimpan tadi misalnya apa yang tersimpan di dalam buku yang sudah ditulis tadi sebenarnya sama aja kan ya. Nama, misalkan nama, alamat, nomor induk misalnya, kemudian jurusan tersimpan di sini. Nanti yang akan keluar adalah misalnya dapat nomor registrasinya sama misalnya passwordnya. Kalau dia online misalnya passwordnya. Berarti data yang keluar adalah tersimpan nomor registrasi didapat dari sini ya. Sama passwordnya secara acak misalnya dibuat dari sistemnya. Ya udah keluar dari sini. Nanti dari sini dia akan memberikan ke orangnya lagi kan, ke mahasiswanya lagi. Ini nomor registrasi kamu sama password kamu gitu loh. Nah, berarti data yang keluar dari hasil registrasi itu adalah nomor registrasi sama password, atau misalnya dalam bentuk kartu apa namanya, kartu perpustakaan gitu. Nah itu, jadi ngelihat data yang ngalir itu makanya dilihat dari mana bisa tahu data yang ngalir itu apa, dilihat dari kerja alur proses bisnisnya. Proses bisnisnya apa yang dicatat, apa yang tersimpan, apa dari hasil ini apa yang diberikan lagi gitu. Ya.
Jadi jangan bingung data apa yang dicatat, data apa yang masuk, data apa yang akan keluar dari proses ini. Jadi baca lagi alur bisnisnya, apa yang tercatat. Terus hasil ini si aktornya dapat apa, gitu, ya. Nah misalkan nih ya, meregistrasi, nyimpen, terus sessionnya masuk di cek kelulusan. Kalau ini udah pakai session dan lain-lain. Ini DFD level 1 untuk calon mahasiswa. Kemudian untuk mahasiswa aktif, misalnya dia bisa login, pendaftaran perwalian, cek hasil, cek KHS, misalnya hanya seperti itu. Beda ya sama calon mahasiswa. Terus misalkan ini mahasiswa aktif, untuk mahasiswa aktif DFD level 2-nya untuk pendaftaran dan perwalian, dipecah lagi pendaftaran sama perwalian. Ada 121, 122, 123 dan seterusnya. Gitu, pendaftaran perwalian. Kemudian di sini untuk cek hasil studi. Dari hasil studi tadi cek berapa ya? Nah, ini cek hasil studi 13 ya, 13 yang dipecah. 13 dipecah lagi. DFD level 2, 13, 131 sama 132. Misalnya kayak gitu. Kalau ini contohnya sih hanya sampai mahasiswa aktif saja, untuk admin sama dosennya nggak dibuat. Ya, hanya sekadar contoh saja ini. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Jadi begitu ya cara mengidentifikasinya. Oke, saya beralih ke PDF-nya. Kita ambil contoh-contohnya aja. Nah, ini ya. Misalnya ini data flow diagram. Ini contoh yang external entity. Ini data flow yang ngalir, data yang ngalir tadi misalnya data. Dia ada yang 2 bisa bolak-balik, tapi jarang sih dipakai. Yang bisa bolak-balik seperti ini. Ya, bisa bolak-balik seperti ini, jarang sekali dipakai. Flow between external entities. Jadi sebenarnya ada ketika apa namanya? Ketika data ngalir bukan hanya yang seperti ini saja data flow-nya, tapi ada yang putus-putus tapi untuk antar internal entity. Jadi misalkan apa namanya? Sebenarnya ini juga jarang sih dipakai. Untuk dia tuh lebih mengedepankan apa? antara sebuah sistem dengan sistem yang lain gitu loh. Tapi memang ini juga jarang. Ini juga sama, research flow-nya juga sama. Jadi research dari sumbernya yang mana itu jarang. Tapi yang paling sering dipakai itu data flow saja. Gitu. Ini data flow-nya, ini proses. Nah, kalau proses di sini pakai tanda petak ya. Kalau tadi yang saya bilang ada mungkin dia menggunakan aliran dari si apa namanya yang satu tadi gitu, guna petak. Nomornya sama ya, ada nomor. Kemudian prosesnya apa, siapa yang kerjakan, terus prosesnya apa, sell, stock, dan lain-lain. Ini data store ya, ya benar ini menggunakan yang apa namanya punyanya si Serson. Ini menggunakan punyanya si Serson. Sorry mana? Nah punyanya si Serson. Kalau Serson tadi kan petak ya, Serson. Ini yang juga data store-nya seperti ini ya, di manual, ada transient, ada duplicate ya, jadi data store-nya seperti ini. Nah ini contohnya. Jadi misalkan prosesnya apa namanya external activities-nya, kemudian berhubungan sama prosesnya yang tersimpan di dalam database, sama aja ya. Nah ini yang manajer ke supplier yang pakai putus-putus itu kayak pre-order gitu loh. Makanya sangat jarang sih sebenarnya dipakai untuk manajer ke supplier. Manajer ke supplier untuk yang putus-putus seperti ini. Ya, ini proses 1, proses 2, proses 3. Siapa saja yang bisa mengerjakan dan apa saja yang terjadi di sini di dalam ini. Ya.
Terus yang ini decomposite. Jadi dia itu ini termasuk apa gitu. Jadi bisa dikelompokkan. Misalkan tadi kan ini sebenarnya DFD level ya, sama saja dengan DFD level. Jadi DFD level satunya namanya order stock. Jadi DFD level 1 ada order stock. Mana order stock? Nah, ini order stock ya. Order stock, di dalam order stock itu dilevelkan, ada proses produce, stock list, sama record purchase order. Nah, ini dilevelkan tapi dia dibuat dalam dekomposisi seperti ini. Ya sama aja sih. Kalau nggak dibuat seperti ini juga harusnya sudah tahu karena dia berdasarkan penomorannya juga sudah tahu. Ini yang namanya untuk pelevelan DFD level tadi. Sama. Ya. Building the block, elementary process. Nah, ini ya kalau misalnya mau dibuat dokumentasi sistemnya, proses name-nya, DFD level type, proses ID, nomor ID-nya, sama proses name-nya apa, bisa dijelaskan apa yang dikerjakan, maksud dari proses itu apa saja dijelaskan di sini. Ini juga record per case, sama ya. Higher, Nabrut, ya oke lah. Sama saja, secara umum sih sama aja. DFD oke. Eksternal ya. Nah, ini payment, terus invoice, dan lain-lain. 2 kali. Nah, oke, ini pakai apa namanya? Yang ini tadi literally copy. Nah, ini ya yang tidak boleh. Jadi tidak boleh ada ngambang gitu. Misalnya ada proses terus nyimpan ke dalam apa namanya data store, tapi di atasnya itu nggak ada apa dari siapa gitu. Terus dari supplier itu dari entity nyimpan di proses terus nggak disimpan juga ke dalam sebuah data store karena kita tujuannya kan adalah menyimpan ke dalam data store seperti itu, dan harusnya sih kayak gini. Jadi ada entitas luar, kemudian ada prosesnya, kemudian ada data store-nya tersimpan kemana ya. Nah, ini somethingnya apa? Harus diselesaikan di dalam prosesnya. Makanya nggak boleh langsung tadi dari entitas luar, nggak boleh langsung ke data store-nya. Seperti itu. Oke, sampai di sini untuk DFD. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya stop dulu bentar. Ada pertanyaan? Nah, mungkin untuk latihannya ini ya, saya ini sebentar, saya share screen dulu. Nah, sini. Jadi ada latihan nanti kasusnya seperti ini ya. Pemilik toko dapat memasukkan jumlah pempek yang akan dibuat pada hari ini. Lalu pegawai akan membuat berdasarkan jumlah yang telah ditentukan. Ketika konsumen datang, ini proses bisnisnya, aturan bisnisnya. Nanti kalian diminta untuk membuat DFD-nya, gitu. Ketika konsumen datang, maka konsumen memesan makanannya, lalu pegawai mencatat jumlah pempek yang dikonsumsi. Setelah konsumen selesai, maka konsumen melakukan transaksi pembayaran di kasir. Kasir memasukkan jumlah, sistem menghitung total harga, terus pada pukul 21 bisa melihat laporan harian dan penjualan, dan berisikan penjualan berdasarkan per konsumen serta total pendapatan. Nah, nanti silakan dibuat DFD-nya ya, DFD-nya berdasarkan aturan bisnis di sini. Jadi buat dulu konteks diagramnya, siapa yang terhubung atau terlibat di dalam sistem ya. Kemudian sudah dapat yang terlibat, baru dipecah menjadi DFD level 1. Ya, DFD level 1 bisa dilihat misalkan masukkan jumlah gitu ya.
proses untuk memasukkan jumlah atau menambahkan jumlah yang harus dibuat gitu, terus nanti ada pembayaran gitu ya, terus nanti ada laporan, nanti misalkan pembayaran itu akan dipecah lagi ya, terserah bagaimana cara kalian mendeskripsikan atau melihat dari aturan bisnis ini. Nah, tugasnya tapi dikerjakan per kelompok. Bentar ya, saya coba kayak sorry, salah. Satu kelas berapa orang? Kalian berapa orang ya? Ada 19. Mungkin ada yang berempat, ada yang berlima. Ya, silakan ditentukan sendiri kelompok-kelompoknya ya, nama-nama kelompoknya silakan ditentukan sendiri. Saya tidak akan memilihkan gitu, silakan kalian dipilih sendiri per kelompok dan silakan dikerjakan tugasnya untuk DFD. Oke, apakah ada pertanyaan? Nah, untuk yang belum ngisi daftar hadir silakan isi daftar hadirnya karena di sini masih ada beberapa yang belum ngisi. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Batas Ya. batas pengumpulannya ini sampai kapan ya, Bu? Oh, batas pengumpulannya minggu depan. Itu kan di e-learning, sedangkan ini tugas kelompok. Jadi pengumpulannya itu perwakilannya saja atau gimana? Iya, perwakilannya saja nanti satu orang aja yang mengumpulkan. Nah, Oke. tapi di dalam nanti di apa namanya pada di PDF-nya misalnya kasih nama kelompoknya, nama-nama anggota. Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nanti saya siapkan tempatnya ya untuk pengumpulan. Izin, Bu. Untuk satu kelompok itu berapa, Bu, maksimal anggotanya? 4 atau 5 orang. Oh. Ya. Baik, Bu. Oke. 4 atau 5 orang. Silakan ditentukan sendiri ya kelompoknya siapa saja. Ada lagi? Ya. Untuk penggambaran DFD-nya menggunakan aliran bebas, Bu. Aliran yang DeMarco atau Simpson kita milih sendiri atau? Iya. Terserah, silakan. Sama saja. Baik, Bu. Ya. Ada lagi mau bertanya? Bu, izin, Bu. Ya. Ya. Barusan saya buka e-learning. Tadi absensinya sudah ditutup, Bu. Bisa dibuka bentar, Bu. Tadi lupa, Bu. Oh, sudah ditutup ya. Sebentar. Sampai 1.30 kok belum ya. Jam 1:30 harusnya. Ya sudah, biar saya yang absenkan saja. Siapa? Joevan, Bu. Siap. Joevan ya, oke. Ada lagi yang belum isi daftar hadir? Muhammad Idris belum, Bu. Muhammad Idris. Oke, siapa lagi? Ajay juga belum, Bu. Ajay, oke. Terus? Aditya, Bu. Aditya. Oh iya. Oke. Kayaknya udah semua nih isi daftar hadir. Oke, sudah terisi semua. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan.
Nanti untuk apa PDF-nya ataupun PPT-nya sama contoh akan saya upload semua ya di e-learning-nya. Saya sambil upload nih sekarang. 3, 4. Pertemuan. Ini pertemuan 6 ya. 4. Kemarin ya 5, 6. Oke. Saya tambahkan di pertemuan 6 ya. Tugasnya. Sama materi yang tadi juga, Bu. Iya, berarti terakhir pengumpulan itu tanggal 31 malam ya. Saya buat di sini 31 jam 23.59. PLPS. Oke. Materinya akan saya upload juga. Saya masukkan dalam satu folder aja ya materinya ya. Biar kalian dulunya sekalian. Oke. Ini bisa dilihat sudah saya uploadkan di situ. Ya, materi RPLPS sama tugas kelompok. Oke, tugas kelompoknya mungkin deskripsinya belum ya, sebentar. Sambil takutnya kelupaan kalau sudah ini.
Oh iya Bu, izin bertanya Bu. Itu kan yang di absensi yang tanggal 11 ada Bu, tapi kan pas kemarin tanggal 11 tanggal merah ya Bu. Gimana itu Bu? Oh ya udah, nanti tanggal 11 kalian ngisi nggak? Saya enggak Bu. Enggak ya? Ya udah nggak apa-apa. Itu tanggal merah, biarkan saja nanti mungkin pada saat kita ganti mata kuliah, ganti apa namanya? Ganti hari gitu, bukan ganti hari sih, ganti pertemuan gitu, baru nanti saya ubah tanggalnya tanggal berapa. Oh iya, baik Bu. Terima kasih. Ya. Kita kan belum sempat ganti pertemuan ya. Nanti saya koordinasi juga sama Pak Julian maunya ganti pertemuannya kapan gitu. Biarkan saja itu, biar masih kosong kemungkinan, biarin aja nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi, silakan sambil saya ngupload untuk materi sama tugasnya di e-learning biar nggak kelupaan. Nah, sudah kayaknya. Nih ya. Sebentar. Ini di pertemuan 6 bisa dilihat tugas kelompoknya sudah di upload kan ya. Jadi silakan diisi nanti. Nih ya, ini studi kasusnya, aturan bisnisnya. Setiap kelompok hanya satu orang saja. Dalam format PDF diberi nama tugas PDF, salah satu nama anggota kelompoknya. Ya. Oh, kok Mei ya? Kok terlalu lama, salah ini tanggal saya. Nanti saya edit lagi tanggalnya. Nah, ini materinya. Materi untuk DFD-nya ada contoh. Ada yang untuk PDF tadi, data flow model, sama DFD-nya yang PPT-nya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi, silakan sebelum saya tutup. Oh, Maret, April ya. Oke, saya simpan. Ada pertanyaan? Belum? Oke, kalaupun belum ada pertanyaan, ada? Enggak? Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kita sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya.
wabarakatuh. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.